Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, selamat berjumpa kembali di pembelajaran Sirah Nabawiyah. Kali ini kita akan membahas peristiwa hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah atau Ethiopia. Selamat menyimak. Anakku sekalian, setelah Rasulullah SAW mengetahui bahwa cobaan yang diderita kaum muslimin semakin berat dan beliau sendiri tidak bisa mengenanganinya, maka beliau berkata kepada mereka, "Seandainya saja kalian pergi ke negeri Habasyah, di sana ada seorang raja yang adil, tidak seorang pun terzalimi di negerinya. Negeri tersebut adalah negeri kejujuran. Mudah-mudahan Allah SWT berikan jalan keluar dari apa yang sedang menimpa kalian." Maka serombongan kaum muslimin yang terdiri dari 10 orang di bawah pimpinan Utsman bin Mad'un pergi ke Habasyah. Kemudian setelah itu diikuti oleh rombongan kaum muslimin di bawah pimpinan Ja'far bin Abu Thalib. Di antara mereka ada yang pergi sendiri dan ada yang bersama keluarga mereka. Jumlah seluruh kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah atau Ethiopia ini sebanyak 80 orang. Hijrahnya ke negeri Ethiopia ini merupakan hijrah yang pertama bagi kaum muslimin. Anakku sekalian, ketika orang-orang Quraisy mengetahui bahwa para pengikut Rasulullah SAW dapat hidup tenang dan tentram di negeri Habasyah, maka mereka mengutus Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As bin Wail. Keduanya membawa hadiah yang banyak sekali untuk Raja Najasyi dan para panglimanya. Akhirnya dengan hadiah-hadiah itu, keduanya dapat mengambil hati para panglimanya. Ketika bertemu raja, keduanya berkata, "Telah datang ke negeri Baginda orang-orang bodoh dari kaum kami. Mereka telah meninggalkan agama mereka dan mereka tidak masuk ke dalam agama Baginda. Mereka datang dengan agama baru yang tidak kami dan Baginda kenal. Kami di sini diutus oleh para pembesar mereka yang juga masih ayah, paman dan kerabat mereka untuk mengembalikan orang-orang itu kepada mereka. Mereka itu lebih tahu tentang mereka dan lebih dekat dengan mereka." Para panglima berkata, "Keduanya telah berkata benar, wahai Baginda. Oleh karena itu, serahkanlah orang-orang itu kepadanya." Raja Najasyi marah. Ia tidak mau menerima perkataan para panglimanya dan tidak mau menyerahkan begitu saja orang yang datang ke negerinya. Setelah itu ia memerintahkan agar orang muslimin menghadap. Ia juga mendatangkan para pendeta. Setelah semuanya datang, raja berkata kepada kaum muslimin, "Agama apa yang telah menjadikan kalian meninggalkan kaum kalian dan kalian tidak masuk ke dalam agama kami atau memilih di antara agama-agama yang ada?" Anakku sekalian, selanjutnya Ja'far bin Abu Thalib yang merupakan sepupu Rasulullah SAW berdiri lalu berkata, "Wahai Baginda, dahulu kami adalah orang-orang jahiliyah. Kami menyembah patung-patung, memakan bangkai, melakukan perbuatan keji, memutus tali kerabat, bersikap jelek terhadap tetangga, menekan yang lemah. Begitulah keadaan kami saat itu hingga Allah mengutus seorang Rasul berasal dari kami sendiri. Kami mengetahui garis keturunannya, kejujurannya, kebaikannya. Ia mengajak kita untuk mengesahkan Allah dan beribadah kepadanya.
meninggalkan bebatuan dan patung-patung yang sebelumnya kami sembah. Ia menyuruh kami berkata jujur, melaksanakan amanat, menyambung silaturahim, bersikap baik kepada tetangga, dan meninggalkan makanan yang diharamkan. Ia melarang kami dari perbuatan keji, perkataan bohong, memakan harta anak yatim, dan menuduh orang lain berzina. Ia memerintahkan kami untuk menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ia memerintahkan kami melakukan sholat, menunaikan zakat, dan berpuasa. Kami percaya kepadanya dan mengikuti apa yang Dia bawa. Maka kami menyembah Allah semata. Kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kami haramkan apa yang Dia haramkan bagi kami. Kami halalkan apa yang Dia halalkan bagi kami. Akan tetapi kaum kami memusuhi kami. Mereka menyiksa kami agar mereka menyembah patung-patung seperti dulu lagi, dan agar kami menghalalkan segala yang kotor yang dulu pernah kami lakukan. Ketika mereka menyiksa dan menzalimi kami, serta menghalangi kami dari pelaksanaan ajaran agama kami, maka kami pergi ke negeri baginda. Kami lebih memilih negeri ini dari yang lain, karena kami berharap kami tidak diperlakukan secara zalim di negeri ini, wahai baginda. Selanjutnya Raja Najasyi mendengarkan semua penjelasan itu dengan seksama. Setelah itu ia berkata, "Apakah kalian membawa sesuatu yang dibawa oleh Nabi kalian dari Allah?" Ja'far menjawab, "Ya." Kemudian Raja berkata, "Bacalah." Lalu Ja'far membaca permulaan surat Maryam, dan mendengar bacaan itu, Raja menangis hingga jenggotnya basah oleh air mata. Para pendeta pun menangis hingga kitab sucinya yang mereka bawa basah oleh air matanya. Anakku sekalian, kemudian Raja Najasyi berkata, "Yang kamu baca tadi dan apa yang dibawa oleh Isa alaihissalam benar-benar dari sumber yang sama." Setelah itu Raja Najasyi menghadap kepada kedua utusan Quraisy dan berkata, "Pergilah, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua." Keesokan harinya, Amr bin As menghadap Raja Najasyi dan berkata, "Wahai baginda, sungguh mereka telah mengatakan tentang Isa alaihissalam perkataan yang dusta belaka." Maka Raja Najasyi menoleh kepada kaum muslimin seraya berkata, "Apa yang kalian katakan tentang Isa bin Maryam?" Ja'far bin Abu Thalib berkata, "Kami mengatakan tentang Nabi Isa alaihissalam sesuai dengan yang diberitahukan oleh Nabi kami. Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, rohnya, dan kalimatnya yang ditiupkan kepada Maryam yang masih gadis suci." Kemudian Raja Najasyi mengambil lidi dari lantai lalu berkata, "Demi Allah, Isa bin Maryam tidak melebihi apa yang telah kamu katakan, meski hanya sekecil lidi ini." Kemudian Raja Najasyi menerima kaum muslimin dengan baik dan memberikan perlindungan kepada mereka. Sementara kedua utusan Quraisy kembali ke Mekah dengan rasa malu. Anakku sekalian, itulah sekilas peristiwa perjalanan hijrah kaum muslimin ke negeri Habasyah. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.